Baik, Bu Sri, kita pada malam hari ini akan mencoba mempraktekkan coaching kita antara Bu Sri dengan saya Fauzi Angga Pranaka. Kebetulan pada kesempatan ini Bu Sri sebagai coachnya dan saya sebagai coachinya. Pada suatu malam saya sengaja me-WA Bu Sri Lestari, meminta beliau, menanyakan beliau apakah beliau jam 3 dan 4.00 untuk pembelajaran di kelas pada hari besoknya, dalam rangka ingin bercerita tentang kegelisahan hati saya terhadap proses PBM di sekolah. Dan alhamdulillah Bu Sri pun tidak ada jadwal mengajar atau PBM di jam 3 dan 4. Beliau hanya mengajar di jam 1-2. Akhirnya kami memutuskan untuk janjian bertemu di taman sekolah jam 3.4 sekitar jam 9 WIB. Pada esok paginya Bu Sri sudah standby di taman sesuai dengan apa yang telah kita janjikan atau kita sepakati pada malam sebelumnya. Oke, silakan Bu Sri. Hai Pak Angga. Halo Bu Sri. Iya, udah selesai mengajar ya? Alhamdulillah udah untuk kelas ini Bu Sri, untuk kelas 7A udah selesai. Cuma nanti di jam 2 jam terakhir mau pulang, masuk lagi ke... Pak, itu salah kamar Pak Al. Keluar dari situ Pak Al. Aduh. Oh, salah kamar Al. Oke, kita lanjut mengajar lagi di kelas 95 Bu Sri. Bu Sri gimana? Ngajar di kelas berapa tadi? Tadi Ibu ngajar di kelas 8B. Ya, jam 1-2. Oh iya Pak Angga, tadi malam nelpon Ibu ya, mau bertemu sama Ibu. Kira-kira ada apa ya Pak Angga? Begini Bu Sri. Bu Sri kan tahu sekarang kita lagi sibuknya di kecamatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78 ini. Oh iya. Saya mungkin Bu Sri sering lihat pada jam ke-3 dan 4 dan seterusnya saya tidak lagi berada di sekolah. Jadi saya merasa adalah beberapa rekan-rekan yang kurang senang dengan keadaan yang seperti itu, Bu Sri. Iya. Kegelisahan hati ini sudah cukup lama saya rasakan. Jadi saya berharap dengan bercerita dengan Bu Sri, saya menemukan bagaimana sebaiknya saya, begitu Bu Sri. Oh ya. Oh, berarti ada rasa kegelisahan ya Pak Angga? Iya Bu Sri. Ya, nah menurut Pak Angga, kenapa Pak Angga sampai merasa gelisah, merasa teman-teman kurang suka terhadap apa yang sedang Pak Angga lakukan saat ini? Menurut Pak Angga kenapa? Ya, pertama karena kesibukan saya yang sering meninggalkan sekolah, Bu Sri. Bu Sri kan tahu, saya pertama pengurus PGRI di kecamatan. Yang kedua, terlibat aktif dalam kepanitiaan. Iya. Ya, karena dalam rangka perayaan Hari Guru ini, semua kegiatan itu rata-rata berlandaskan dengan olahraga. Jadi ya, betul. Saya sebagai guru olahraga, Bu Sri, merasa punya tanggung jawab di situ. Bahkan Bu Kordik pun sudah sampaikan, Bu Pengawas pun juga sampaikan. Iya, bahwasanya orang yang nama-nama yang di SK-kan tersebut diberi kewenangan. Cuman namanya ini juga tanggung jawab, Bu Sri, dan juga memikirkan bukan kita negatif thinking terhadap teman-teman ya. Cuma saya ada juga dengar desas-desus dari teman-teman guru olahraga itu sering keluar ketika ada kegiatan seperti ini. Ya, makanya saya mau cerita ke Bu Sri, begitu Bu Sri. Ya.
Iya Pak Angga, berarti karena kesibukan di kepanitiaan ya teman-teman sedikit berubah dengan Pak Angga ya. Tetapi syukur juga ya akhirnya Pak Angga merasa agak sedikit gelisah ya, agak sedikit gelisah dengan keadaan itu. Nah, sekarang kalau menurut Pak Angga gimana? Anak-anak yang Pak Angga tinggalkan itu kira-kira mereka pembelajarannya gimana menurut Pak Angga? Saya kan begini Bu Sri, ketika jam pertama, jam 1-2 saya datang ke sekolah. Cuman ketika jam 3-4 itu untuk mempersiapkan pertandingan atau perlombaan yang dimulai sekitar setengah 10. Jadi mau tidak mau saya jam 9, namanya kita panitia ya Bu Sri. Lebih datang lebih awal daripada peserta. Iya. Jadi jam 1-2 saya ngajar, saya masuk kelas. Jam 3-4 saya titipkan pembelajaran pada guru piket Bu Sri. Itu pun saya tidak hanya semata-mata tinggalkan, bukan seperti itu. Tapi saya titipkan ke guru piket bahwasanya saya tidak dapat mendampingi proses belajar mengajar hari ini, jam ini di kelas tersebut, dan ini tolong diberikan pelajaran kepada siswa saya. Saya sudah sampaikan itu Bu Sri. Ke guru piket ya Pak Angga? Iya Bu. Iya. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Angga, dengan Pak Angga berangkat untuk melaksanakan kepanitiaan di HUT PGRI tersebut, kira-kira berapa persen proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru piket itu Pak Angga? Ini menurut Pak Angga ya. Ya, karena yang guru piket ini kadang-kadang guru biologi, guru kesenian, Iya. guru sejarah dan sosiologi. Jadi saya rasa pastilah tidak maksimal Bu Sri. Saya mungkin kalau dikatakan dalam rentang nilai 1 sampai 10, palingan di angka 7 lah Bu Sri, atau Angka 6. 7. Nah, menurut Pak Angga gimana tuh? Ada nggak hak dari murid kita yang terabaikan dengan adanya tugas kepanitiaan tersebut, Pak Angga? Dengan kita menitipkan tugas kepada guru piket tadi. Terabaikan secara maksimal mungkin tidak, cuman mungkin tidak sempurna dan tidak perfect lagi Bu Sri. Mungkin kita namanya manusia, mungkin ketika saya masuk pun ya betul, belum sempurna, tapi tidak lebih sempurna lagi ketika saya hanya menitipkan pelajaran, begitu loh Bu Sri. Nah, sementara yang Pak Angga pahami atau yang Pak Angga rasakan, paradigma pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu kita harus bagaimana Pak Angga? Ya harusnya tetap memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik itu pasti, dan menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, kesiapan belajarnya bagaimana, minat bakatnya bagaimana, dan profil belajarnya seperti apa. Iya. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu Pak Angga, kira-kira ada nggak jalan keluarnya yang lebih baik daripada kita menitipkan tugas ke guru piket yang dia itu dengan bidang studi sosiologi, matematika, seperti itu. Kira-kira apa langkah selanjutnya dengan agar di antara teman-teman kita tidak memandang kita tidak menyelesaikan tugas ya, karena tugas di kecamatan juga menunggu ya Pak Angga ya. Nah, menurut Pak Angga kira-kira langkah apa yang akan Pak Angga lakukan supaya kegiatan di kecamatan juga kebutuhan murid atau berpihak pada murid juga oke. Menurut Pak Angga gimana? Oke, tadi kan Bu Sri menyinggung masalah guru piket yang guru kesenian. Atau ya baru ingat saya Bu Sri, bagaimana kalau saya sekaligus minta dampingi
mungkin selain guru piket minta dampingi sama rekan sejawat saya yang satu mapel sama saya Bu Sri. Kan ada tuh Pak Budi kan kebetulan ngajar di kelas 7 aja. Jadi Iya, betul. karena beliau tidak sertifikasi jadi jam mengajarnya pun tidak terlalu padat. Dan kebetulan Oh, iya. dan kebetulan beliau ini juga tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan Hari Guru ini Bu Sri. Oh, iya. Nah, berarti itu rencana Pak Angga. Oh, keren banget itu ya. Iya. Berarti itu aja lah Bu Sri. Saya minta tolong dampingi, saya tinggalkan pelajaran juga ke guru piket dan juga nanti saya coba minta tolong secara pribadi ke junior saya Bu Sri, kebetulan kan Pak ini junior saya Bu Sri, jadi saya langsung minta tolong kepada Bapak tersebut untuk mendampingi langsung. Jadi pembelajaran yang seharusnya hanya meninggalkan catatan, setidaknya nanti ketika berhadapan dengan Pak Budi langsung, beliau juga bisa menjelaskan tentang materi yang telah dicatat oleh siswa tersebut Bu Sri. Oke, iya. Rasanya itu lebih tepat ya Pak Angga ya. Oke, jadi rencana Pak Angga untuk menyelesaikan sedikit kegelisahan ya, sedikit kegalauan. Tadi Pak Angga udah menemukan cara kan, ya. Jadi dengan kita bercerita tadi, Pak Angga telah menemukan cara bagaimana untuk menghadapi atau menyelesaikan kegalauan tadi ya Pak Angga ya. Berarti apa tadi Pak Angga? Coba diulangi sekali lagi Pak Angga. Dengan cara? Yang pertama, saya tetap meninggalkan pemberitahuan ataupun pelajaran kepada guru piket yang pada hari itu. Yang kedua, selain karena kita sama tahu guru piket tersebut bukan mapel PJOK, jadi saya coba minta tolong ke rekan sejawat yang satu mapel sama saya Bu Sri, yaitu minta tolong kepada Pak Budi untuk mendampingi siswa yang telah saya tinggalkan tugas tadi melalui guru piket Bu Sri. Karena saya rasa itu mungkin lebih baik Bu Sri daripada hanya meninggalkan catatan saja tapi tidak melakukan pendekatan ataupun melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang Bu Sri. Alhamdulillah, rasanya udah ketemu solusinya ya Pak Angga ya. Alhamdulillah berkat Bu Sri. Sebagai bentuk tanggung jawab kita ya Pak Angga ya. Jadi walaupun kita sibuk di luar dengan organisasi, karena kalau menurut Pak Angga ya, kegiatan di kecamatan itu gimana Pak Angga? Menurut Pak Angga? Ya, kita kan sebagai guru, Bu Sri, harus memiliki 4 kompetensi ya, Bu Sri. Iya. Kepribadian kita bisa laksanakan secara pribadi, pedagogik tentang pembelajaran, dan yang tidak lupa dari 4 kompetensi tersebut, kan ada sosial Bu Sri. Sosial, iya betul. Saya rasa dengan kegiatan kepanitiaan ataupun pengurus PGRI di kecamatan, saya rasa itu juga menimbulkan ataupun berdampak kepada sosial kita selaku guru Bu Sri Lestari. Itu makanya saya mau bekerja sama dengan rekan-rekan di luar di sana, dan saya rasa kegiatan tersebut juga Bu Sri tidak ajang sekedar memeriahkan ataupun apa segala macam, tidak, tapi juga ajang silaturahmi, kenal satu sama lain. Mungkin sebelumnya kita hanya kenal dengan katakanlah lingkup satuan pendidikan kita, cuman ketika kita berbaur dengan di kecamatan, kita menemukan oh begini loh guru SMP, oh begini loh guru SD, begini loh guru SMA, dan begini pula guru TK, dan saling kenal dan berkolaborasi dengan baik.
Iya, berarti ada nilai silaturahmi ya Pak Angga ya, itu yang Ya, luar betul. biasa. Nah, alhamdulillah. Gimana rasanya sekarang Pak Angga? Rasa kegelisahan itu apakah sedikit atau sudah terasa plong, udah mendapatkan solusinya? Luar biasa Bu Sri. Yang sebelumnya saya memikirkan apa kata teman-teman, apa Mm-mm. bagaimana dengan siswa saya yang Iya. dalam tanda kutip ditinggalkan. Jadi dengan sedikit pencerahan dari Bu Sri dan juga apa yang saya pikirkan untuk mendampingi pelajaran yang saya tinggalkan kepada rekan sejawat yang satu jurusan sama saya sedikitnya banyak sedikitnya lebih legal dalam meninggalkan dan lebih fokus dalam menjalankan kegiatan di kecamatan tersebut, Bu Sri. Oke, alhamdulillah selamat beraktivitas ya Pak Angga ya. Mudah-mudahan acara di kecamatan lancar ya. Acara di kecamatan akan semakin menambah rasa silaturahmi antar kita sesama guru di kecamatan ya. Baik dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA menjadi silaturahmi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah tadi Pak Angga juga sudah menemukan solusi ya untuk kegelisahan tersebut. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya. Ibu 15 menit lagi mau ada pertemuan dengan apa nih? Dengan anak-anak OSIS. Baik Bu, terima kasih. Pertama sekali saya terima kasih kepada Bu Sri yang telah mau mendengar dan mencari bersama-sama tentang jalan keluar dalam kegelisahan yang saya rasakan beberapa hari ini, dan semoga apa yang kita bicarakan ini jadi pembelajaran bagi kita semua, dan juga apa yang saya pikirkan negatif thinking tentang terhadap guru-guru, rekan-rekan sejawat itu tidak benar, dan semoga peserta didik di sekolah kita lebih juga memahami bahwasanya tujuan dari saya seperti ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk meninggalkan pembelajaran di sekolah, Bu Sri. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Oke. Saya juga sebentar lagi ada kegiatan ini Bu Sri, mungkin lanjutkan rapat di kecamatan Bu Sri. Jadi saya mohon pamit dulu. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Ya. Lain waktu kita lanjutkan lagi diskusi kita ini. Sama-sama Pak Angga, kita kan sama-sama belajar ya Pak Angga ya. Ibu juga banyak belajar dari Pak Angga dengan sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Oke, kita kembali menjalankan tugas masing-masing. See you Cukup. next Bu Sri. Oke, kita berganti peran. Lanjut. Oke. Kita ketemu di pustaka ya Pak Angga. Oke. Pak Angga. Halo Bu Sri. Iya, Pak Angga, sore nanti kira-kira ada waktu nggak ya? Sore nanti berarti pas mau pulang ya Bu Sri? Iya, jam-jam 2 lah. Jam 2. Tunggu sebentar Bu Sri. Oke, saya nampaknya bisa Bu Sri karena kebetulan istri saya lagi nggak di rumah Bu Sri. Jadi untuk standby di sekolah saya rasa saya punya waktu sekarang. Jam 2 ya? Jam 2. Oke. Di mana kita ketemuannya Bu Sri? Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih Pak Angga atas kesediaan waktunya. Nih Ibu juga lagi ada kegelisahan ya, ada kegelisahan. Nanti kita ketemu di pustaka lah Pak Angga. Ya, di pustaka ya. Jam 2 di perpustakaan ya Bu Sri? Ya. Oke. Di ruang baca ya. Ya, nanti Ibu tunggu di ruang baca perpustakaan. Oke Bu Sri. Untuk sekarang saya masuk kelas dulu ya Bu Sri. Iya, boleh.
Oke, sampai ketemu jam 2 nanti ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Jam 2 pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Pak Angga, silakan masuk Pak Angga. Oke, Bu Sri. Saya tepat waktu kan, Bu Sri? Alhamdulillah, emang luar biasa Patimura Muda. Ya, tepat waktu. Patimura Muda jadi artinya tepat waktu ya? Patimura Muda, generasi muda. Oh, Patimura Iya. Muda. Patimura tua boleh dibinasakan. Patimura muda akan lahir kembali. Patimura Muda ini yang ini kan, yang pahlawan yang pedangnya Iya, separuh. iya betul. Nah, sekarang Jadi, contohnya jadi Patimura mudanya Pak Angga nih. kami Patimura Muda nih, Bu Sri Patimura tua. Boleh. Walaupun Patimura tua, tapi semangatnya tetap Patimura Muda kan? Alhamdulillah Pak Angga, pokoknya hidup harus berproses untuk lebih baik Ya, lagi. kita harus tetap semangat ya, Bu Sri Lestari. Iya, betul. Apapun permasalahan kita sudah punya permasalahan masing-masing. Entah itu di keluarga, entah itu di sekolah, entah itu di tugas masing-masing, itu punya perannya masing-masing. Yang penting Patimura tetap semangat. Iya, keren. Luar biasa. Jadi ada apa nih Bu Sri? Ada apa meminta saya datang ke ruang baca ini jam 2 siang ini? Ada tujuan apa ini? Ada angin apa? Ada petir apa ini? Oh, ini loh Pak Angga. Ibu tuh Kenapa? kan apa? Sekarang kan ikut CGB nih, sama juga sama Pak Angga. Tapi Ibu merasakan apa namanya kewalahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS loh Pak Angga. Wah, Jadi rasa bersalah lah, rasa aduh kok nggak bisa taat sama guru ya. Jadi kadang-kadang ya apa namanya jadi merasa sedih juga gitu kan. Tugas-tugasnya ketinggalan, nggak tepat waktu Ibu menyelesaikannya loh Pak Angga. Oke. Ini standar kewalahan Bu Sri ini bagaimana ini? Nggak bisa nyelesaikan, belum bisa nyelesaikan tepat waktu Pak Angga. Oke, berarti masalah tentang penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu. Terus apa lagi Bu Sri? Mungkin ini apa namanya? Mungkin Ibu kan memang agak terbatas ya di bidang IT ini. Kata Patimura tua ya. Gimana Pak? Patimura tua ya. Jadi apa? Mungkin butuh waktu yang lebih lama dari Patimura Muda. Oke. Berarti masalah penyelesaian tugas tepat waktu dan keterbatasan IT, yaitu ya Bu Sri. Betul. Kira-kira penyebab Bu Sri bisa membuat tugas tidak tepat waktu itu kenapa Bu Sri? Apakah Bu Sri punya kesibukan lain? Itulah Pak Angga. Kalau kemarin sih memang ada kesibukan ya. Kebetulan Ibu belajar lagi di UPI. Tapi alhamdulillah udah selesai. Kemarin tuh Ibu mikir ketika Ibu udah selesai kuliah, alhamdulillah udah selesai gitu kan. Saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas LMS tepat waktu gitu kan. Saya harus bisa seperti Pak Angga, bisa seperti yang lainnya, Patimura Muda gitu kan. Akan tetapi kenyataannya enggak juga Pak Angga. Ada. Nah, satu lagi Ibu tuh sebenarnya malu Ibu ngomong sama Pak Angga tuh, ngomong sama Pak Angga ya. Malu juga sama Ibu PP, sama Ibu Fasil ya, karena mereka juga sudah kembali dari tugas-tugas yang pernah diembannya gitu kan. Nah, alhamdulillah Ibu kemarin itu 5 bulan yang lalu lah itu diamanahkan untuk diwakil kesiswaan Pak Angga.
Wow, luar biasa Bu Sri. Nah, itu Ini ya. congratulations dari saya Bu Sri. Semoga tetap amanah dan tetap semangat dalam menjalankan tugas wakil kemahasiswaannya, Ya, kesiswaan. kesiswaan ya. Ini kira-kira Bu Sri, Iya. saya kan awalnya Bu Sri bercerita karena sibuk S2 lagi studi kan. Sekarang kan studinya udah selesai. Kira-kira penyebab ini apa, Alhamdulillah. Bu Sri? Kok bisa masih tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugas tersebut? Iya. Nah, jadi gini Pak Angga, tugas-tugas Ibu di sekolah itu Pak Angga, Ibu kan ini ya di wakil kesiswaan, tapi Ibu juga masuk di berbagai komunitas praktisi yang ada di sekolah Pak Angga. Oh ya, Kombel ya. Komunitas praktisi, umpamanya di tim RKAS, nanti harus rapat internal ya, pertemuan rapat internal, pertemuan koordinasi dengan komite untuk persiapan. Jadi kemarin itu memang Ibu wakil tuh ada 3 Pak Angga. Tapi wakil Ibu kemarin tuh dua-duanya juga lagi sibuk. Yang satu kuliah, yang satunya lagi dia ada keperluan ke Jawa. Nah, sementara pas di bulan November kemarin ini, sekolah juga sedang melaksanakan PKKS, Pak Angga. Ya, Wah, jadi Ibu tuh biasa ya. terlibat di komunitas-komunitas praktisi tadi. Bahkan Pak Angga, Ibu pernah saking menyesalnya ya, waktu kita ini Zoom dengan Ibu narasumber di Betul ya. modul di modul berapa ya? Di modul 1.3 kalau Ibu nggak salah. Itu Ibu sampai lupa Pak Angga. Padahal Apa dari itu? padahal dari malam, dari pagi Ibu masih ingat-ingat ya, Ibu masih ingat-ingat kalau nanti kita jam 1, jam 13 siang ya, jam 1 tuh kita akan Berarti ada. elaborasi ya. Iya, ingat. Tapi dari pagi itu sampai sholat zuhur itu Ibu lagi membagi tugas untuk di tim PKKS. Nah, sepanjang Ibu membagi tugas di tim PKKS itu yang ada di kepala Ibu jam 7.08 itu masuk gitu, ngajar gitu. Nah, jadi yang ada itu, makanya biasanya Ibu kalau ngajar seperti itu Ibu tetap masuk dan Ibu tetap Zoom gitu Oke. biasanya. Berarti Cuman bisa 2 kegiatan sekali jalan ya. iya, cuman waktu Yang itu pertama, Zoom-nya lupa, benar-benar lupa. Yang ada di kepala Ibu itu Ibu ngajar nanti habis rapat ini ngajar, habis rapat ini ngajar gitu. Nah akhirnya itu keteledoran sama elaborasi. iya, iya pernah itu Wow. 1 kali Pak Angga. Jadi Ibu rasa sedih gitu sampai nggak dicurhatin sama siapa-siapa. Nah itu Wah, Pak Angga. Jadi kenapa kok Ibu sampai belum bisa tepat waktu ya Pak Angga? Itulah kendala-kendala Ibu Pak Angga. oke. Berarti dengan kesibukan ya antara berarti manajemen waktu tinggal lagi ya Bu Iya. Sri ya. Jadi mungkin dengan kesibukan Ibu yang luar biasa mulai dari keterwakilan dari 3 wakil ini kita harus include jadi 1. Iya, Itu ya Bu iya Sri. betul Pak Jadi Angga. kira-kira dengan kegiatan Bu Sri yang begitu padat, tugas yang mendesak, dan belum lagi kegiatan di rumah yang sangat luar biasa, itu rencana Bu Sri ke depannya bagaimana untuk kira-kira untuk mensiasati supaya tugas di sekolah berjalan lancar, tugas di rumah tetap berjalan sesuai relnya, dan tugas pun tidak terabaikan, apalagi ketinggalan dalam elaborasi ini. Ini sama-sama kita ketahui Bu Sri, kan Bu Sri di situ di sekolah kita kan masih banyak tuh CGP yang angkatan kita. Kira-kira ada nggak yang bisa Bu Sri ini kan supaya menjadi rencana Bu Sri ke depannya seperti apa? Kalau Pak Angga, untuk kedepannya ya Pak Angga ya, untuk kedepannya
saya akan minta bantu diingatkan kepada teman saya yang sama-sama JKB. Kalau perlu saya akan minta bantu juga nanti sama Pak Angga. Ya, atau sama yang lainnya ya. Untuk bisa mengingatkan saya ketika nanti ada kegiatan elaborasi. Ya, itu rencananya Pak Angga. Jadi rencananya seperti itu. Saya akan minta bantu ya untuk mengingatkan ketika ada jadwal tersebut. Itu yang elaborasinya ya Pak Angga. Dan biar tidak ketinggalan lagi ya. insya Allah. Oke, kira-kira Bu Sri tadi menyampaikan masalah keterbatasan IT juga jadi problema yang Bu Sri rasakan. Kita kan punya guru TIK tuh Bu Sri. Oh iya, iya. Iya Pak Angga ya. Iya Pak Angga. Insya Allah lah Ibu akan apa lagi lah sisihkan waktu untuk ini ya, minta untuk memperdalam lah di bagian IT ini supaya kedepannya Ibu bisa lebih cepat ya Pak Angga ya. Oh iya ndak. Oke, berarti ada beberapa rencana ya yang akan Iya Pak. Bu Sri Lestari laksanakan. Di antaranya apa aja tadi Bu Sri? Yang pertama tadi saya akan minta bantu kepada teman-teman yang sama-sama CGB untuk rutin ya mengingatkan Ibu ya untuk kegiatan-kegiatan Zoom, itu yang pertama. Yang kedua ada guru TIK ya. Iya, Ibu akan belajar lagi untuk apa namanya keterampilan di bidang IT ya, untuk belajar lagi gimana Zoom, gimana share screen ya, gimana bikin PPT, gimana bikin Canva. Iya Pak Angga, iya. Oke, berarti kita punya rencana ya Bu Sri. Iya. Semoga dari apa yang Bu Sri rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Alhamdulillah. Kira-kira Bu Sri, dengan beberapa rencana tersebut, Bu Sri butuh teman tidak ya untuk contohnya mengingatkan untuk elaborasi. Mungkin siapa ya kira-kira yang bisa mengingatkan selalu Bu Sri tentang elaborasi ini? Karena takutnya seperti ini Bu Sri, teman-teman ini punya kesibukan lain. Jadi bagaimana ya bagusnya Bu Sri biar bisa gampang ingat dan saling mengingatkan antara Iya betul juga ya Pak Angga ya. Teman-teman juga punya kesibukan lain, Ndak. Ya oke lah Pak Angga. Jadi insya Allah nanti di samping teman-teman, insya Allah nanti Ibu akan apa namanya bikin alarm Pak Angga. Itu lebih tepat. Kapan perlu kita buatkan alarmnya. Jadi saya rasa itu lebih tepat. Iya betul Pak Angga. Karena jadi bikin alarm ya. Ingatkan dari kawan-kawan juga, pengingat dari dalam mungkin katakanlah dari alarm kita juga itu sangat penting. Iya. Oke Putri, tetap semangat walaupun Patimura tua, tetap semangat jangan kalah sama Patimura muda. Insya Allah Pak Angga. Dan apa yang Bu Sri rencanakan terlaksana dengan lancar, baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga kegiatan CGP kita ini, pendidikan guru penggerak kita ini berjalan semestinya dan kita lulus bersama dan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya lingkup satuan pendidikan kita ini, Bu Sri Lestari. Alhamdulillah. Oke Pak Angga, sedikit rasanya Ibu apa ya? Alhamdulillah, terima kasih atas apa namanya komunikasi kita sore ini ya Pak Angga. Alhamdulillah membuat Ibu sadar dengan beberapa langkah yang harus Ibu lakukan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyelesaikan proses ini dengan baik sehingga kita bisa menjadi pemimpin pembelajar ya Pak Angga ya. Yang Ibu pingin ya itu tadilah gimana untuk implementasi
Ibu tuh untuk keberpihakan kita kepada murid. Oke Pak Angga, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan kembali dalam diskusi yang lain. Makasih Pak Angga. Saya tunggu diskusi selanjutnya Bu Sri. Mohon maaf juga kalau tadi dalam kita berdiskusi ada salah kata dan ada yang mungkin kurang berkenan bagi Bu Sri, itu hanya sebagai lelucon kita dalam berdiskusi. Jadi mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya izin pamit Bu Sri, saya melanjutkan kegiatan saya selanjutnya, yaitu mungkin karena udah mau menuju jam 3, saya lanjut pulang dulu Bu Sri Lestari. Oke, selamat jalan, hati-hati di jalan ya Pak Angga. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.